Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 yang saya banggakan, pada pelajaran kali ini akan dibahas tentang titik ekivalen. Apa itu titik ekivalen? Yaitu titik pada proses titrasi ketika asam dan basa tepat bereaksi, di mana asam dan basa tidak ada yang tersisa. Bukti terjadi titik ekivalen ditandai dengan adanya perubahan warna pada titratnya. Nah, di sini gambar proses titrasi sebelum titik ekivalen, di mana titrat zat HCl yang belum diketahui kadarnya, yang belum diketahui konsentrasinya, dilakukan titrasi dengan titran, yaitu NaOH sebagai larutan standar yang dimasukkan ke dalam buret. Nah, titrasi dilakukan dengan cara membuka keran dengan cara meneteskan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Diteteskan terus hingga dicapai titik ekivalen, ditandai dengan perubahan warna pada titrat yang semula bening menjadi warna merah jambu. Pada proses titrasi ini menggunakan indikator fenolftalin PP. Sehingga indikator fenolftalin itu memiliki sifat perubahan warna dari bening kalau pH-nya di bawah 8. Nah, ini kalau sudah di atas sekitar 9,8 ya, terjadi perubahan warna menjadi merah jambu seperti ini. Pada saat perubahan warna seperti ini, inilah saat titik ekivalen terjadi. Asam dan basa tepat habis bereaksi. Pada saat itu, keran harus segera ditutup agar NaOH tidak mengalir lagi. Saat ditutup itulah namanya titik akhir titrasi. Titik ketika proses titrasi dihentikan. Lalu diukur berapa volume NaOH yang dipakai dalam proses titrasi ini. Lalu dicatat. Dilakukan berulang kali agar diperoleh data yang semakin akurat. Dari proses titrasi ini dapat dibuat grafik titrasi seperti ini ya. Nah, asam kuat dengan basa kuat, HCl dengan NaOH tadi, maka grafiknya mula-mula HCl pH-nya mendekati 1 karena dia termasuk asam kuat. Saat ditambahkan dengan NaOH, maka pH-nya semakin naik, suatu saat akan terjadi kenaikan yang sangat drastis seperti ini. Nah, titik ekivalen itu, yang betul titik ekivalen yaitu antara 4 sampai 10 ini pH-nya. Pas di sinilah titik ekivalen, pH-nya pas 7. Harusnya proses titrasi harus dihentikan saat titik sini. Cuman untuk mencapai titik pas 7 ini susah sekali dilakukan, sehingga proses titrasi dihentikan kalau sudah terjadi perubahan warna seperti itu. Kalau misalkan NaOH dititrasi dengan larutan standar asam, maka ini basa kuat dengan asam kuat, grafiknya kira-kira seperti ini. Titik ekivalennya untuk memiliki pH 7. Kalau ini asam kuat dengan basa lemah misalkan, jadi asam kuat dengan basa lemah, maka titik ekivalennya di bawah 7. Sesuai dengan sifat asamnya. Kalau asamnya kuat, basanya lemah, maka titik ekivalennya sesuai dengan yang kuat, yaitu asamnya, maka pH-nya di bawah 7. Begitu juga sebaliknya, kalau basa lemah dengan asam kuat, maka pH-nya itu, nah ini di bawah 7 juga, karena asamnya yang kuat. Nah, sini. Sekarang kalau basa lemah dengan asam lemah, maka kira-kira pH-nya ya sekitar 7. Asam lemah dengan basa kuat, maka pH-nya di atas 7, pH titik ekivalennya. Pada saat titik ekivalen, maka berlaku persamaan seperti ini saat tepat habis bereaksi ya. Dapat dilakukan perhitungan A dikali MA dikali VA sama dengan B kali MB kali VB.
di mana A itu valensi asam. Kalau HCl, valensinya 1. Molaritas asamnya berapa, volume asamnya berapa. Kalau B ini basa, molaritas basa, volume basa. Molaritas itu sebetulnya mol per volume. Kalau mol itu massa per mR, atau bisa langsung dipakai persamaan M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili ya. Dalam proses titrasi ini, volume asam ataupun volume basa yang dimasukkan dalam persamaan itu harus satuannya sama. Kalau misalkan molaritas, maka volume asamnya harus harus mililiter maksud saya. Kalau volume basanya juga harus dalam mililiter. Begitu juga sebaliknya, kalau volume asamnya dalam liter, maka volume basanya juga dalam liter. Nah, dapat dilakukan persamaan seperti ini untuk menentukan molaritas zat yang belum diketahui, atau melakukan persamaan perhitungan seperti stoikiometri pada pertemuan yang lalu. Demikian untuk materinya, selanjutnya tinggal pendalaman.